Ayo, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Ferinis Mata Tora. Guys, malam ini kita mau jalan-jalan. Setelah sekian lama kita nggak jalan-jalan, baru mau mulai jalan-jalan lagi. Kita jadi mau jalan-jalan kemana ini? Mau jalan-jalan kemana? Kita jalan-jalan kemana nih? Jalan-jalan kemana ya? Ya, muter-muter Cirebon aja. Cari angin, walaupun angin lagi besar. Jadi guys, gini guys, ini sih kita planningnya tuh mau ya muter-muter daerah Cirebon aja. Nanti di situ akan kita ceritain, kan kebetulan dari setiap jalan itu ada beberapa jalan di Cirebon itu kan yang punya Arti tersendiri ya. mitos Sejarah tersendiri. Ya, mitos tersendiri. Nah, itu ada banyak banget sih jalan-jalan di Cirebon, nanti kita mau lewatin. Nanti di situ pada saat kita lewatin jalan tersebut, pakar supranatural Ferinis ini Pakar emang dokter. akan ya ngelihat dengan mata batinnya dia ada apa kayak gitu ya. Ya menceritakan situasi di sana kayak gimana lah. Seperti apa ya? Iya. Oke guys, apa namanya? Kita Jangan lama-lama. kita lanjut aja. Langsung. Nanti kalau udah ada di spot-spot yang kita lewatin, kita sambung lagi. Dadah. Oke. Halo. Guys, apa ya? Sekarang ini kita lagi ada di daerah Celancang nih guys. Ini kebetulan sebelah kiri ini apa namanya? Ini gunung Apa? Sembung ya? Sembung. Gunung Iya. Sembung. Nah, kalau di Gunung Sembung ini, Ri, lu bisa ceritain nggak ada apa sih, Ri, yang lu lihat nih? Kalau yang saya lihat sekarang sih ya, sekarang kan memang momennya kan lagi malam takbiran, iya kan? Ya sebenarnya lebih condong ke jalan ya yang saya lihat. Artinya kalau di Gunung Sembung sendiri sih lokasinya memang ini kan tempat ziarah ya. Benar. Artinya ya di dalam sana ya memang jelas ada sebelah kiri sih. Kita kan arah Cirebon nih. Artinya ada makam Syekh Datul Kafi ya. Cuman beliaunya memang lagi ada di dalam sih. Dan kita nggak bisa kalau ketemu gitu. Artinya saya nggak bisa melihat lagi ada. Beliaunya lagi nggak ada di situ. Iya. Cirebon tuh ada mitos yang namanya Jalan Karanggetas. Iya, Katanya, Karanggetas. ya, itu katanya kalau Karanggetas sih Orang luar daerah. orang sama orang yang punya apa ya, Ilmu-ilmu lah. ilmu yang negatif, katanya kalau lewat situ itu bakalan Getas atau hilang. jadi dari namanya juga kan Karanggetas tugas guys, jadi katanya tuh karang kan batu karang itu kuat banget. Keras ya. Getas itu artinya putus. Ini sih yang gue dengar dari orang tua ya, yang udah orang tua ibu dari ya orang tua, yaitu katanya karang yang begitu kuat aja bisa putus. Dan konon katanya sih rambutnya Syekh Magelung Sakti itu katanya bisa putusnya setelah lewat situ ya, sama Syekh Syarif ya. Bahu, sorry maaf. Iya. Bahu. Iya memang benar. Artinya begini, kalau saya lihat sih, misalkan kita ngomongin masalah situasi Karanggetas ya, yang mata saya lihat, artinya di situ sepanjang jalan Karanggetas itu memang tertutup dengan semacam rambut. Artinya bayangin aja, kalau seandainya laba-laba punya jaring, siapapun yang lewat itu pasti terjerat kan. Iya kan, tersangkut lah ya. Kesangkut lah ya. Karena ibarat kata ya sama aja kalau di jalan itu tersebut seperti itu, artinya ditutupin dengan ya rambut, artinya penuh Banyak jaring-jaring iya, kayak gitu ya. jaring-jaring. Jadi Itu yang saya lihat. Artinya bahwasannya kalau misalkan seandainya siapapun orang yang lewat tersebut ya tidak bisa lolos. Tapi kalau saya mah tergantung niatnya. Jika orang tersebut baik, kenapa harus takut lewat Karanggetas? Di situ kan banyak toko-toko jualan kan, nanti kan Iya. begitu. Karena segala sesuatu Iya, juga Allah yang tergantung niat. menentukan ya. ya itu kan mitosnya guys ya. Betul ya. Itu mah
bukan berarti kita tidak menganjurkan untuk Iya, lewat tapi situ. memang sih kalau yang saya dengar juga orang-orang juga banyak yang apalagi yang habis ziarah ya pulangnya nggak pada berani lewat situ, katanya ya percuma gitu ziarah nanti situ akan apa ya hilang apa bagaimana lah. Gimana nanti kalau kita lewat ke situ guys? Nanti guys, kita coba lewat situ, kita shoot jalannya ya. Oke, Maksudnya buat sahabat-sahabat Verinis biar tahu loh ini loh jalan Karanggetas itu seperti apa. Bener biar tahu, jangan hanya obrolan aja ya. Ya, Terus juga kan di depannya juga ada itu apa? Jagabayan, Masjid Jagabayan. Jagabayan. Masjid Jagabayan. Nah, Di di situ situ juga mitosnya juga siapa yang jaga sih Mas Ari? Ini Sebenarnya Itu gitu. di situ ada satu pangeran ya, Pangeran Jagabayan. Dulu juga pernah sih, artinya saya pernah atau ya usia saya lupa lah, zamannya saya kuliah apa masih SMA. Sekarang saya udah tua sih soalnya. Di situ ada satu sumur yang sampai sekarang dipercaya untuk tolak bala. Jadi Oh gitu. setiap orang yang konon katanya apa ya mimpi apa ya mimpinya yang kurang enak ya, artinya misalkan apa keluarganya ada yang sakit atau bagaimana. Nah menurut kepercayaan orang-orang sih warga Cirebon ya khususnya ya kebanyakannya pada minta air ke sana. Oh makanya kalau setiap malam Jumat sering ada apa namanya? apa sih tahu Yang semua? bawa bukan, Haul. yang bawa bunga terus minyak Iya, minyak pokoknya sedekah lentik apa minyak, sih? sedekah sedekah minyak. gitulah. iya. Nanti dulu nih. Ini kan guys, ini mau ke rumah gua nih, ke rumah Bobe. Nah ini ceritanya nih minggu-minggu lalu, lu lihat gang ini deh. Ini ada penampakan kuntilanak di sini ya pada lari lagi Di- geger. Ini Oh, di sini, Gang. Tuh yang di situ. Waduh ini saya merinding. Iya saya juga merinding guys. Asli semua. itu ada dua orang lewat Ini situ. saya merinding nih. Itu ngelihat Gimana Mas Ari? penampakan kuntilanak. Muncul tak kuntilanaknya? Iya nggak tadi ada di Nong- depan Gapura. Nongol ya? Iya. Iya. Oh iya tah. Merinding asli guys saya guys. Terasa banget. Oke guys, kita ini Guys, sampai ke rumah. ini kita posisi ada di depan PGC nih guys. Mau memasuki Jalan Karanggetas. Jalan yang penuh dengan mitos yang dari dulu kita kecil. Nah ini lokasinya Nih, guys. Jalan Karanggetas nih guys. Nih pas di sini samping dulu di sini ada distro Lea gitu, Levis gitu. Nih kalau nih lu lihat nih yang tadi itu ya, Ria? Yang banyak rambut-rambut ini ya sepanjang jalan ini. Ya? Nanti sih sebentar depan sih setelah lampu merah sih. Oh kalau di sini belum ada. Belum ada. Oh gitu. Cuman depan kan langsung tuh, artinya pas persis jalan Karanggetas sendiri. Oh makanya langsung. disebut pertahanan. Di situ juga ada makam Jagabayan ya bro. Iya. Itu makam tak petilasan sih, Bro? Sebenarnya sih bukan makam ya, artinya itu kan tempat beliau, tempat jaga gitu. Nah ini nih, guys. Ini tempat di sini nih. Nah mulai di sini ini Jalan Karanggetas yang ceritanya berarti ini lu lihat ada rambut-rambut semua ya? Iya. Apa tuh? Kucing. Kucing guys. Kucing. Kaget guys. Itu cuman ada rambut-rambut doang. Ya di sini ya sebenarnya di sepanjang jalan ini ya banyak pengawal ini ya. Kalau dibilang sih kayak prajurit ya yang jaga-jaganya sih banyak. Oh gitu. Iya. Itu dari keraton juga atau gimana Iya. bro? Jarak dari dulu dari keraton. Nih guys bisa lihat guys, sebenarnya sini jalan cukup ramai ya, maksudnya kanan kiri itu tempat-tempat guys, ini Pertokoan. lewatin apa namanya? gua Sunyaragi. Bosnya lagi nih. Ada di sebelah kiri. Nanti pokoknya tempat ini nanti bakal kita review. Kita bakalan main ke situ. Di dalam ada apa aja sih gitu kan? Iya. Nah kalau lu lihat nih sepintas sendiri, kan ini kita sambil lewat. Lu lihat apa? Tadi kan ada patung Perawan Suti. Yang lu lihat tuh di situ ada apa? Kalau yang saya lihat kan di situ kan banyak ya, artinya banyak macam-macam gua ya, ada semacam gua lawa apa segala macam. Memang di situ konon katanya memang cerita dari dulu juga emang banyak fungsinya kan. Artinya ada salah satu ada gua yang konon katanya bisa masuk ke arah Nembus ke Mekah ya, Mekah, katanya gitu ya. Iya, sama bener nggak sih itu ya? makam Itu gua Istiqlal. cerita waktu itu kuncinya juga pada cerita. Ya, artinya memang yang dan sekarang kalau tidak ada yang tidak mungkin kalau memang
orangnya sudah dekat sama Gusti Allah ya artinya ya kun fayakun ya, apapun tuh bisa pasti terjadi. Oke, itu. Nah yang saya lihat ya banyak ya di situ, artinya di situ banyak arti gini, sejarahnya itu yang sepenglihatan saya artinya itu kan taman, artinya hadiah dari Kanjeng Sesarip Hidayatullah untuk istrinya yang bernama Putri Ongtin. Oh, iya, di iya, Ongtin iya. ya. Iya itu kan taman. Oke. Artinya ya yang saya dengar sih yang begitu gitu. Oh itu, tapi kalau yang gue itu katanya itu apa ya, salah satu apa namanya, apa tuh, benteng pertahanan Iya. pada zaman dahulu juga ya. Iya karena benteng apa taman sekali. Oh iya, di belakangnya ada taman sih, Iya. pemandian Iya. juga gitu. Dan pernah saya kesana ke dalam, ada benteng yang paling belakang kalau nggak salah itu ada yang kegempur, kebom kan. Iya. kan? Iya ada jangkar kapal apa gimana gitu saya. Waktu zaman penjajahan Iya, berarti. itu kan dibom sama, karena mungkin zaman dulunya kan kita Cirebon itu kan laut, lama-lama kan jadi darat artinya kan gitu kan. Nah ya itulah sebenarnya kan di pinggir laut itu, makanya ada kapal itu kan di situ kan. Berarti next time kita coba masuk ke Iya, dalam guys. memang Nanti emang sih kita lebih menariknya ke dalam. kita review lebih detail lagi. Iya. Ada apa aja sih di sana? Mungkin siang kali ya. Jangan Iya malam. lebih enak kelihatan nantinya karang-karangnya ya. Ya karena katanya itu berarti asli memang karang dari laut ya, bro. Iya asli. Bagus. Batu karang. Iya. Batu karang dari Karang itu kan karang Asli, semua. batu karang itu. Gue tuh ada cerita nih yang tentang di Gua Sunyara gitu. Dulu waktu zaman SMA gue itu pernah ada tugas apa ya, lupa, sejarah kalau nggak salah. Emang pernah sekolah ya? Pernah. Alhamdulillah Pak. Iya. Nah itu pernah ada tugas, terus jadi kita suruh cari tahu tentang sejarah terdahulu. Ya. Nah itu tugasnya pada zaman itu kan ada beberapa kelompok. Gue kebetulan dapat temen yang apa namanya, yang seadanya lah. Jadi kita nanya ke ke guide waktu itu, terus penjelasannya kita tulis pakai tangan. Nah cuman ada kelompok lain itu udah pakai Walkman yang bisa record gitu, yang bisa ngerekam gitu kan. Nah itu pada malum guys, belum ada handphone zaman itu. Handphonenya masih Nokia 3310 paling canggih. Oh, lu promosi handphone dong. Ya udah nggak keluar juga brandnya. Nah udah kayak gitu, udah selesai. Pas besoknya tuh ribut geger. Ternyata anak-anak itu ya, temen yang di kelompok yang berbeda itu pada ketakutan, bukan ketakutan, jadi ya pada heboh lah. Hebohnya karena apa, pada saat rekamannya itu di setel itu kedengarannya suara kuda sama ada suara kayak tombak celing-celing kayak gitu loh. Besi bergesekan. Nah terus kan kebetulan Itu ada kejadian di mana? Hah? Ngerekamnya di mana? di itu apa namanya, Gua Sunyara lagi. Oh iya. Nah terus udah kayak gitu kebetulan ada guru yang bisa, guru agama namanya Ibu Sri. Halo Bu Sri kalau melihat. Nah itu apa namanya, dilihat sama dia, oh ternyata itu adalah penyambutan katanya, karena ada salah satu anggota dari kelompok tersebut itu yang masih keturunan dari kerajaan katanya. Oh itu Secara tidak sadar mereka. iya, karena kan nggak tahu Disambut juga. Nah itu katanya sih itu tuh disambut katanya kayak gitu. Itu bener nggak Ri? Lo masih bisa itu lihat Ya, flashback-nya kayak kalau gitu? saya artinya gini, kalau saya masuk dari cerita yang tadi Mas Wei ceritain ya, artinya kan saya masuk dimensi dulu ya, memang benar, artinya kan pastilah yang namanya mereka ngerasa tuan rumah ya, ada tamu ya, mungkin entah itu bahasanya terganggu atau mereka menyambut baik atau bagaimana ya, mereka juga kan pengen artinya merasa di apa ya, kalau saya itu ada gitu. Oh
Ya, Iya, menunjukkan kan. menunjukkan aktivitasnya, artinya kalau saya tuh di sini ada gitu. Oh ya gitu. Oke guys, ya itu. Cuman kalau saya menarik ngelihat cerita Gua Sunyaragi ya, bahasanya emang di sana banyak putrinya sih. Oh banyak. Itu Iya. aslinya tempat apa sih, Ri? Taman. Taman. Oh makanya di belakangnya ada balong kayak gitu ya? Iya, Buat taman. mandinya para putri. Ya kalau itu kan tadinya kan ada perahunya, artinya jadi apa ya? Belok kiri kan? Ah, Ke arah petilasan itu ya, Sunan Kalijaga. ah. Oke. Artinya itu ya, artinya ada apa ya? Taman tuh ada perahunya. Hmm. Jadi bisa ke sana ke sini, jadi di kolamnya tuh karena emang buat taman sih, taman taman kota ya kalau di Bali. Ada zamannya. Iya, pada zaman. Nih guys, kita arah tadi langsung ke Arah Perum. arah Perum. Ini ada ini apa? Salah Salah satu satu situs. situs Sunan Kalijaga ya. Iya. Sunan Kalijaga. Di situ banyak monyet-monyetnya. Banyak Banyak. monyet-monyetnya. Kalau ngomong-ngomong masalah monyet, kita jadi inget nih waktu syuting yang di Pelangon. Iya. Dikejar Iya, sama babon gede banget ya. Iya, betul. dihadang sama babon gede banget. Lu juga mau dicakar waktu itu sampai teriak-teriak. Ceritanya unik-unik ya. Aduh. Gua kalau inget itu ingat sama Bapak Kuncen itu. Ingat gak ceritanya? Tapi kita ngobrol-ngobrolin di sini. Iya. Ingat gak nih? Aduh, Iya. Yang lu aja, gua. Aduh, ada aja guys. monyetnya emang besar-besar banget. Nah, cuman kalau yang di sini ini monyetnya nggak terlalu gede sih, Iya, standar. standar Iya. ukuran monyet. Beda Cuman kalau jauh. yang di Pelangon emang ada yang gede banget sih. Nih guys, sebentar lagi kita nyampe ngelewatin petilasan Sunan Kalijaga. Kalau yang Mas Ari tahu nih, apa sih Kalijaga ini nih? Ya, Nanti dulu mitosnya kan katanya itu monyet-monyet yang di situ itu adalah prajurit atau santri. Mhm. Ini cerita yang berkembangnya katanya itu adalah santri yang dikutuk sama Sunan pada saat sholat Jumat, mereka nggak sholat Jumat. Mhm. Tahu tuh, bener nggak sih? Itu kan itunya. Ini bapak dia udah tahu ada mobil mau itu masih Kalau yang saya pernah tanya ya, artinya saya juga suka sih jalan-jalan ke situ kalau pagi gitu, Nah, suka jalan masuk ke dalam gitu. Ya memang benar, artinya pada saat santrinya tersebut sama Sunan Kalijaga disuruh sholat ya, artinya ya mereka tidak mau, ya nanti bahasanya. Akhirnya mungkin dengan apa ya bahasanya, tidak nurut lah ya diperintah untuk beribadah ya, Beribadah. mungkin seperti itu jadinya. Karena orang dulu kan sekali ucap ya, Seusap iya, senyata ucap ya. nyata ya. hmm. Tapi kalau ngomongin masalah ini ya, situs Kalijaga ini ya memang ini petilasan sebenarnya. Karena memang bingung sih, bingungnya apa yang menjadi kepercayaan makamnya tersebut di mana, karena di setiap Nggak ada tempat yang tahu ya. iya, Allah alam ya. di setiap tempat ada semua gitu. Hmm. Bahwasanya beliau menyebarkan Islam di sini, jadi makam di sini, menyebar Islam di daerah mana, dan makam di sana. Iya, ya guys. Jadi sebenarnya sih banyak pertanyaan juga sih. Di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah juga ada ya. Iya. Petilasannya makam, bentuknya makam kayak gitu, Sunan Kalijaga kayak gitu. Nah di sini juga ada. Tuh, selamat datang di lokasi keramat Sunan Ah, Kalijaga. nah apa Ini namanya? kita lagi ngelewatin nih guys. Ini lokasinya di Kalijaganya. Jadi ini sih guys. Jadi kalau untuk masalah makamnya ada di mana sih itu mah nggak usah kita debatin. Yang penting mah tetap balik lagi kita mengenal sejarah. Di situ ada cerita. Oke, kita cukup tahu. Balik lagi intinya sih kita nyembahnya Gusti Allah. Iya, betul, Oke, guys, kayaknya sih cukup ya. iya. Kita jalan-jalan udah capek, udah malam nih. Udah pagi malahan. Iya, udah pagi ya. Nanti selanjutnya kita akan syuting ke tempat yang tadi kita udah lewatin.
Ya, mungkin next time satu-satu kita datengin ya. Kita ulas lebih dalam, lebih Iya. detail lagi ya. Oke. Ya, sambil jalan-jalan gitu guys. Jalan-jalan. Nah, ini juga kita dari Verinis mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Yang berapa sih? Apa ya? Loh, kan jadi kita lupa nih. Pokoknya lah minal aizin, wal Wal faizin, faizin, mohon maaf lahir dan lahir dan batin batin. ya. Buat yang merayakannya selamat Iya. bersuka cita. Besok tinggal makan sate-sate. Awas ingat Kalau- yang punya darah Iya, tinggi iya, iya. ingat jangan kebanyakan kambing, Takutnya darahnya kolesterol. naik. Iya, nanti malah jadi sakit. Iya, bukannya enak ya. Oke, gitu aja. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bermanfaat. Nah, kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf guys. Namanya juga kita jalan-jalan Mm-mm. guyonan ya. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Mohon Eh, maaf. kalau ada yang kurang enak di hati kita Iya, mohon kurang maaf. berkenan. Itu hanya obrolan yang kita lihat gitu kan, tanpa ada maksud menyakiti atau menyinggung seseorang atau suatu organisasi. Iya. Oke, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Tunggu dulu. Apa? Jangan lupa dong. Oh, iya. Iya. Oh, iya, sorry. Aduh. Jangan lupa tutup aja, Fai. like. Dan subscribe. Dan juga komen. Jangan lupa juga di-share. Iya. Aduh, kalau bisa orang luar negeri pada lihat nih kayak yang kemarin nih banyak Taiwan loh, Taiwan sama orang luar negeri lainnya. Buat sahabat-sahabat Verinis yang dari luar Iya. kota Cirebon Makasih udah nonton. dan Iya. nonton, barangkali butuh temen mau liburan ke Cirebon bisa hubungi kita. Nanti nomor WA-nya ditaruh lah. Di sini nih, di sini. Bisa komen. Kita bantu, maksudnya kita antar mau kemana. Ya kita harap sih, gue sih pengennya ketemu sama Simba Risa dari jurnal Risa. Kalau misalkan yang suka nonton tentang yang mistis-mistis gitu sih pasti tahu lah gitu kan. Oke, kalau kayak gitu Kita pamit. Kita dulu ya, pamit. guys. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Verinis Mata. Mata.